Alkisah, pada zaman dahulu hiduplah seorang janda tua miskin bernama Mandi Rubayah. Ia tinggal bersama anak laki-lakinya bernama Malin Kundang di sebuah daerah bernama Pantai Air Manis. Meski hidup miskin, Mande dan Malin saling menyayangi satu sama lain. Sejak kecil, Malin dikenal sebagai anak berbakti. Dia melakukan berbagai pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Meski giat bekerja, upah yang didapatkan Malin tetap tak seberapa untuk memenuhi kebutuhan keluarganya sehari-hari. Suatu hari, di pantai berlabuh sebuah kapal saudagar dari negeri seberang. Di kapal itu, Malin bertemu dengan sahabat masa kecil bernama Rashid. Hei Rashid, sudah banyak berubah kau sekarang. Ya beginilah Malin, aku bersyukur hidup cukup baik sekarang setelah ikut kapal ini berlayar. Banyakkah upah yang kau dapat saat ikut berlayar? Alhamdulillah, kapal ini telah mengubah nasibku jadi lebih baik. Aku jadi ingin juga mengubah nasib keluargaku yang miskin. Jika aku ingin bergabung ikut dengan kapal ini, apa bisa? Aku tak tahu pasti Malin, tapi aku bisa bantu bilang pada kepala kapal. Sebaiknya kau mintalah restu pada ibumu dulu. Baik Rashid, nanti aku akan minta restu ibu. Semoga diizinkan. Jangan terlalu lama ya Malin, sebab besok lusa kapal ini sudah berlayar lagi. Baiklah kawan, aku akan pulang dan minta restu ibu. Terima kasih ya. Iya, sama-sama Malin. Di malam itu, Malin Kundang langsung menemui sang ibu yang sibuk menyiapkan makan malam. Ia mengumpulkan keberanian untuk meminta restu ikut berlayar. Bu, Malin mau minta restu. Restu untuk apa? Mau kemana kau nak? Saya ingin merantau ikut kapal saudagar yang sedang berlayar di pantai, Bu. Apa? Ibu tak rela kau pergi jauh-jauh. Kau ini satu-satunya anak ibu, harta ibu paling berharga Malin. Ini demi nasib keluarga kita, agar ibu tidak capek bekerja terus. Ibu sudah tua, jadi biarkan Malin yang pergi merantau. Saat Malin pulang membawa uang yang banyak, ibu tinggal istirahat saja. Ibu tak butuh banyak uang Malin, ibu merasa cukup. Bu, tadi pagi saya ketemu Rashid. Dia ikut berlayar di kapal itu. Sekarang hidupnya berubah. Keluarganya berkecukupan. Keluarganya terlihat bahagia, Bu. Malin ingin bahagiakan ibu seperti itu. Yakin kau nak tega meninggalkan ibumu yang sudah tua ini tinggal di rumah sendirian? Malin sebenarnya juga tidak tega, Bu. Tetapi Malin juga ingin mengubah nasib keluarga kita, Bu. Baiklah Malin, jika itu memang sudah menjadi keputusanmu, ibu akan memberimu restu. Tapi janji dengan ibu, jangan lupa pulang ya nak. Pulang saat sudah merasa cukup. Baik ibu, Malin akan penuhi janji itu. Terima kasih, Bu. Kapan kau berangkat nak? Besok lusa kapal akan berlayar lagi, Bu. Secepat itukah kau akan pergi nak? Iya, Bu. Doakan Malin ya, Bu. Ya sudah, ibu besok bikinkan bekal ya nak. Malin tak sanggup berkata-kata. Dia hanya bisa mengangguk dan tersenyum sambil menatap sang ibu. Keesokan harinya,
Rashid juga sudah mengabarkan jika kepala kapal mengizinkan Malin untuk ikut serta. Malin berangkat diantar sang ibu yang menunggu di tepi pantai sampai kapal yang ditumpangi Malin hilang dari pandangannya. Di atas kapal, Malin bertemu dengan saudagar pemilik kapal. Rashid memperkenalkan Malin kepada sang saudagar. Tuan, perkenalkan, ini Malin. Dia baru pertama kali ikut berlayar dengan kapal ini. Apakah kalian benar-benar sedang menginginkan sebuah pekerjaan? Benar, Tuan Saudagar. Saya bersedia bekerja apa saja. Baiklah, kebetulan saya sedang mencari 2 orang pekerja untuk kapalku. Kalau begitu nanti setelah kapal ini sudah sampai, kalian bisa bekerja di rumahku. Baik, Tuan Saudagar. Kapal itu pun akhirnya sampai di pelabuhan tujuan. Sang saudagar segera turun diikuti anak buahnya. Kedatangan saudagar kaya itu bersama Malin dan Rashid disambut oleh seorang perempuan muda yang sangat cantik. Dia ternyata merupakan putri satu-satunya dari sang saudagar. Ayah, siapakah nama 2 orang itu? Itu Rashid dan Malin. Mereka akan bekerja di rumah ini. Mana yang Rashid, mana yang Malin, Ayah? Yang lebih tinggi dan tegap itu Malin, yang lebih kecil badannya itu Rashid. Memangnya ada apa, putriku? Tidak ada apa-apa ya. Saya cuma ingin tahu saja. Tak disangka, tak diduga, putri saudagar ternyata tertarik pada Malin. Bukan hanya karena fisiknya yang rupawan, putri juga kagum pada Malin Kundang yang sangat rajin. Diam-diam, hal yang sama juga dirasakan Malin Kundang. Malin juga menaruh hati pada putri saudagar. Sang saudagar yang tahu putrinya dan Malin saling menaruh hati memberikan restu. Karena pemuda itu terlihat rajin dan pekerja keras. Kini, dia mulai menjadi kaya raya. Sebaliknya, nasib malang justru dialami Rashid yang memang terlihat lebih sering malas-malasan saat bekerja. Dia kemudian dipulangkan ke kampung halamannya. Sepeninggal Malin pergi merantau, tinggallah seorang ibu seorang diri di gubuknya yang reot. Hampir setiap hari ia memandang laut, memikirkan nasib si Malin yang tak kunjung memberi kabar. Malin, bagaimana kabarmu, Nak? Ya Tuhan, lindungilah anakku, semoga dia selalu sehat. Waktu pun berjalan. Ibu Malin kian menua hingga suatu ketika sang ibu pulang dari pasar. Dibeli ikan segar, ayo dibeli. Ikannya segar. Dibeli ikan segar. Murah-murah. Ayo beli. Berapa harganya? Murah saja, Bu. Malin kini telah berhasil. Ia kini menjadi seorang saudagar yang kaya. Ia juga telah memiliki seorang istri. Sampai suatu hari, Malin Kundang dan istrinya berlayar ke pantai air manis untuk membeli sesuatu. Akhirnya kita sudah sampai, Kanda. Iya, Adinda. Dinda, lihatlah dagang baju itu. Itu Rashid, teman Kanda yang dulu dipulangkan karena sering malas-malasan. Adinda ingat dia bukan? Mari kita ke sana dan membantunya. Mari, Kanda. Hai sahabatku, apa kabar? Oh, ternyata kamu, Malin. Kamu sudah jadi orang kaya sekarang. Selamat ya. Iya kawan, seandainya dulu kamu tidak malas-malasan,
Mungkin kamu bisa menjadi sepertiku sekarang. Benar apa yang kau katakan. Aku menyesal karena dulu bekerja malas-malasan. Ya sudah, saya pamit mau membeli sesuatu dulu ya. Tolong terima ini, aku memberimu modal supaya usahamu makin berkembang. Sesudah maling kundang pergi, Rashid segera ke rumah Mande untuk mengabarkan bahwa Malin telah datang bersama istrinya. Mendengar kabar itu, Mande pun tak bisa menutupi rasa bahagianya. Mande langsung berlari ke dermaga tempat kapal Malin bersandar. Malin, Malin anakku, Malin kundang anakku tersayang. Kau sudah pulang, Nak. Nak, ibu sudah sangat rindu padamu, Nak. Kamu siapa? Berani-beraninya kamu mengaku sebagai ibu mertuaku. Saya ibunya Malin, Nak. Kau istri Malin, menantuku. Jangan berbohong. Siapa kamu? Apa kamu sudah gila? Mana mungkin saya mempunyai ibu miskin tua sepertimu? Astagfirullah, Malin. Ini aku Mande Rubayah, ibumu, Nak. Aku yang sudah melahirkanmu dan membesarkanmu. Mengapa kau berubah menjadi seperti ini? Apakah kekayaanmu telah membuat lupa pada ibu yang telah melahirkanmu? Aku ibumu, Malin. Suamiku tidak mungkin memiliki ibu yang miskin, tua dan kotor sepertimu. Kamu bukan ibuku. Ibuku sudah lama meninggal. Menjauhlah dariku. Nanti bajuku bisa kotor. Baju ini sangat mahal. Kau tak akan sanggup menggantinya jika rusak. Ya Allah, mengapa anakku berubah menjadi seperti ini? Mengapa hatinya menjadi sekeras batu? Aku yang telah melahirkan dan merawatnya, ya Allah. Berikanlah anakku itu teguranmu. Sesungguhnya ya Allah, anakku telah menjadi anak yang durhaka. Tuhan, kukutuk dia menjadi sebuah batu. Saat itu juga, secara tiba-tiba langit menjadi gelap. Hujan, badai, dan ombak tinggi muncul secara bersamaan. Sebuah kilatan petir kemudian menyambar tubuh Malin kundang. Tubuh Malin sempoyongan hingga akhirnya jatuh tertunduk. Malin sadar akan kesalahannya pada sang ibu. Dia menyesal, namun semua sudah terlambat. Mohon ampun ibu, maafkan Malin ibu, maafkan Malin. Namun Malin benar-benar sudah terlambat. Setelah tersambar kilat, tubuh Malin kundang perlahan berubah menjadi batu. Kapalnya pecah dihantam ombak dan badai. Itu adalah hukuman yang harus diterimanya karena durhaka kepada ibu. Ibu itu hanyalah satu. Selagi ibu masih ada, cintailah, sayangilah, berbaktilah kepadanya. Karena saat dia sudah pergi, yang tertinggal hanyalah rindu, tiada berpenghujung. Senyuman, suara, tawanya hanya di dalam ingatan. Selagi ibu masih ada, bahagiakan. Jangan pernah dibuat menangis sedikit pun.
ajaib. Ibu adalah wanita tak bersayap. Sayangilah ibu kalian selagi masih ada. Karena tanpa ibu, kita tidak mungkin bertahan sampai saat ini. Demikian penampilan drama dari kelas 2B. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.